Satu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh ketemu lagi dengan saya. Sepertinya waktu itu semester berapa ya? Semester satu sama saya. Satu, iya Bu, Satu ya. satu. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, untuk semester ini eh, kita ketemu dengan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Kalau dulu itu metodologi ini ada metodologi penelitian dan yang satu lagi itu ada PTK namanya penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang dijadikan satu di dalam satu mata kuliah 3 SKS. Nah, artinya di situ diborong semua ini. PTK di situ, kualitatif di situ, semua metode penelitian dasar juga di situ. Nah, sehingga untuk mata kuliah ini saya hanya mengambil poin-poin saja, artinya nanti kita akan punya matriks untuk metode penelitian kualitatif, kuantitatif, eksperimen, dan juga PTK. Nah, saya tidak bisa masukkan di situ R&D, Research and Development, itu tidak bisa dimasukkan di sini. Kenapa tidak bisa? Karena tidak cukup dengan SKS-nya. Nah, kemudian mata kuliah ini ya eh, ada beberapa tugas. Jadi di hari ini saya hanya mengantarkan saja ya, memberikan informasi bahwasanya materi apa saja yang akan kita pelajari, kemudian tugas-tugas yang akan kalian kerjakan itu apa saja. Jadi saya hanya pengantar itu saja untuk di pertemuan ini. Nah, kuliah kita ini selama 1 semester itu secara online. Nah, jadi kalau untuk Zoom saya rasa tidak setiap pertemuan ya pakainya Zoom karena yang saya pikirkan pertimbangan saya itu adalah kuota mahasiswa. Ya, kuota mahasiswa. Kalau seandainya setiap kali pertemuan pakai Zoom nanti tentu berat di kuota mahasiswa karena mata kuliah kalian itu tidak hanya dengan saya saja. Nah, tapi nanti kita akan eh, apa namanya ya berganti metode yang variatif lah ya. Sesekali kita pakai WA group, kemudian sesekali kita gunakan apa, sesekali menggunakan Zoom. Nah, begitu seterusnya. Kemudian untuk mata kuliah Metopel ini ya kita tidak setiap minggu kuliah secara virtual, tidak. Ya, namun saya akan tetap membekali kalian materi perkuliahan sesuai dengan yang ada di RPS. Nanti RPS rancangan perkuliahan semesternya saya share di grup. Silahkan lihat di situ ya. Tatap muka pertama itu ngapain, tatap muka kedua ngapain, ketiga ngapain. Jadi kita menyesuaikan dengan itu saja. Itu jadikan panduan kalian selama mengikuti perkuliahan Metopel ini. Ya, ikuti panduan itu sehingga kita tidak akan tiap minggu perkuliahan secara virtual, tidak. Namun di sela itu akan ada tugas yang akan kalian kerjakan ya. Kemudian akan ada kegiatan yang aktivitas yang akan kalian lakukan. Nah, kemudian kita lihat di sini materi apa saja yang akan kalian dapat. Nah, ini materi ini semua yang akan kita pelajari, kita diskusikan dan kita aplikasikan secara langsung ya. Konsep dasar penelitian pendidikan, kemudian desain penelitiannya, kemudian penelitian kualitatif itu apa dan bagaimana, seperti apa, penelitian eksperimen itu bagaimana pula, dan penelitian PTK itu bagaimana pula. Nah, untuk mata kuliah ini ya materinya, tugasnya itu
akan menggiring kalian untuk menghasilkan satu proposal skripsi. Jadi saya harap ya nanti tugasnya itu coba Anda memiliki satu topik yang akan Anda jadikan sebagai penelitian skripsi nantinya. Sehingga ya begitu jadi produknya satu proposal itu bisa nanti Anda ajukan sebagai penelitian skripsi nanti. Nah, karena dalam tugas membuat proposal skripsi itu kalian akan saya bimbing ya selama 1 semester ini. Jadi manfaatkanlah waktu ini, manfaatkanlah momen ini ya, lakukan sesuai dengan petunjuk atau arahan saya sehingga nanti tugas-tugas semua yang diberikan itu selesai tepat waktu dan juga sesuai isinya dengan apa yang saya arahkan ya. Intinya Anda mesti memiliki satu masalah yang akan diselesaikan, yang akan dijadikan sebagai topik penelitian, mesti ada itu. Nah, bagaimana cara menemukan masalah dan seterusnya, itu tentu ada hal-hal yang akan kalian lakukan. Nah, di sini saya sudah mencoba rancangan. Ini tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, tugasnya cuma 3 saja, tugasnya selama 1 semester. Nah, apa tugasnya? Yang pertama itu kalian akan saya berikan waktu untuk membaca secara penuh 1 buah skripsi. Ya, terserah Anda mau dapat dari mana. Anda dapat di perpustakaan kita banyak. Anda browsing, googling juga banyak juga, tetapi biasanya tidak full, ya tidak full isi di dalamnya. Biasanya itu hanya kesimpulan saja, kesimpulan bab 1, bab 2, bab 3 hanya simpulannya saja. Jangan yang simpulan. Jadi saya berharap ya ini nanti ada waktunya. Ini kapan waktunya Anda membaca skripsi? Nah, itu lihat nanti di RPS yang akan saya share nanti di grup ya. Jadi Anda membaca satu skripsi secara utuh. Mulai dari bab 1 Anda baca sampai bab 5, sampai lampirannya. Anda fahami ya. Kemudian setelah Anda membaca itu, masuk tugas kedua itu mereview skripsi. Anda buat reviewnya. Bab 1, apa isi secara ringkas isi bab 1. Bab 2, apa ringkasnya. Bab 3, apa. Bab 4, apa. Sampai bab 5. Itu yang akan Anda review. Jadi Anda baca dulu skripsi itu sampai selesai, sampai Anda paham, baru Anda bisa membuat review skripsi. Setelah itu lanjut apa tugasnya? Nah, membuat proposal penelitian ya. Jadi Anda kalau udah baca skripsi 1, Anda paham, kemudian nanti Anda buat reviewnya, karena Anda paham baru Anda bisa membuat reviewnya ya. Nah, setelah itu Anda nanti akan muncul di situ topik penelitian yang akan Anda jadikan sebagai masalah yang akan diselesaikan secara penelitian nantinya. Jadi membuat proposal penelitian ini, nah disinilah nanti Anda akan saya bimbing ya. Membuat proposal itu saya akan siapkan Anda boleh bimbingan itu maksimal 2 kali ya, maksimal 2 kali. Kemudian nanti setelah 2 kali revisi, nah itu Anda tinggal mengumpulkan saja proposalnya untuk saya nilai. Kemudian mata kuliah Metopel ini tidak ada UTS. Nilai UTS saya ambil dari nilai proposal itu tadi ya. Jadi nilai proposal itu akan saya jadikan sebagai nilai UTS.
Kemudian UAS tetap ada. UAS itu secara lisan. Bagaimana pemahaman Anda terhadap mata kuliah, terhadap materi yang Anda terima, baik itu materinya ataupun bagaimana Anda mengaplikasikan materi itu, kemudian bagaimana pemahaman Anda terhadap proposal. Nah, itu akan diujiankan secara lisan, ya. Nah, kemudian ini rancangan proposal itu tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan rancangan proposal. Nah, ini saya menyampaikan ya tugas-tugas yang apa saja yang akan Anda lakukan, nanti kapan Anda melakukannya Anda lihat di RPS, kapan Anda melakukan. Nah, kemudian saya mewajibkan masing-masing mahasiswa itu memiliki satu buku wajib, ya, satu buku buku yang terkait dengan metode penelitian, ya. Nah, pilih salah satu ini yang punya saya yang ada di sini. Ada buku Creswell. Creswell itu kan bukunya bahasa Inggris tapi yang terjemahannya sudah ada. Saya punya itu. Kalau misalnya kalian mau silahkan di-copy, tapi ngopinya secara penuh, ngopinya satu buku. Buku Sugiono boleh juga, kemudian buku Sukmadinata juga boleh. Buku selain dari ini ya silahkan saja, ya. Paling tidak saya hanya memunculkan 4 referensi ini yang bisa Anda pilih satu. Kalau seandainya di luar ini itu juga boleh. Silakan, saya membebaskan. Namun saya mewajibkan Anda semua itu punya buku. Di pertemuan akan datang ya itu Anda kuliah dengan saya. Silakan Anda tunjukkan bukunya. Anda tidak akan bisa memahami metode ini tanpa memiliki referensi. Anda nggak akan bisa, ya tidak akan bisa. Nah, jadi untuk kuliah ini, kuliah secara daring, ya, ini memang Anda lebih banyak untuk belajar secara mandiri. Kemudian juga proyek yang akan Anda buat dan Anda lakukan, ya. Jadi artinya ini akan melatih Anda untuk lebih kreatif lagi dalam dalam mencari sumber-sumber sumber-sumber yang terkait dengan mata kuliah ini. Jadi Anda tidak hanya menerima saja dari saya, tetapi kalian akan saya bebaskan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan penelitian itu tadi, ya. Nah, jadi inilah yang akan Anda lakukan selama 1 semester, ya. Ini juga yang akan kita kerjakan, ini yang akan kita bahas, akan kita diskusikan. Nah, kemudian perlu saya sampaikan di sini, ya. Ini kuliah kan secara daring dan kita memang tergantung kepada jaringan. Nah, mohon dengan sangat mahasiswa, ya, bagi yang tempat tinggalnya itu sinyalnya susah, kalau misalnya perkuliahannya itu mesti dengan media Zoom, itu saya harap kalian itu bisa mencari tempat lain yang sinyalnya full gitu, ya. Nah, saya berharapnya begitu sehingga Anda tidak tertinggal materi, ya. Nah, ini kan mahasiswa kan seringnya begitu. Kemudian setiap kali pertemuan itu akan saya absen. Nah, bagi kalian yang tidak bisa mengikuti perkuliahan itu mohon ada informasi ya. Ada informasi, jadi nggak menghilang begitu saja. Ya, tidak menghilang begitu saja. Kemudian di minggu berikutnya begitu kuliah saya tanya kenapa kemarin nggak ini, iya Bu jaringan, loh ditanya dulu baru ngomong, ya. Saya paling nggak suka yang begitu. Yang paling penting itu Anda nggak bergabung itu kenapa? Saya hanya perlu informasinya saja gitu ya. Namun jangan melulu itu alasannya jaringan. Mahasiswa kan selama ini begitu, tidak bergabung jaringan Pak, jaringan Bu, tetapi nyetatusnya per menit gitu. Saya nggak tahu itu nyetatus pakai jaringan atau pakai apa gitu.
ya. Jadi tolong mahasiswa jangan selalu jaringan itu akan jangan jaringan Anda jadikan sebagai kambing hitam ya. Nah, tolong itu. Jadi memang untuk perkuliahan secara daring ini itu apa ya, memerlukan kesadaran Anda sendiri, kesadaran bahwasannya ya perkuliahan pada jadwal itu memang penting. Kesadaran bahwasannya Anda memang butuh perkuliahan itu. Nah, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kondisi yang memaksakan kita seperti ini, ya. Memang kalau untuk metopel ini agak rumit memang kalau kita tidak tatap muka, ya. Tapi saya juga nggak mau. Kalau misalnya kalian pun minta tatap muka, saya nggak mau gitu, ya. Karena makanya saya berikannya pelan-pelan, pelan-pelan. Saya ini bersyukur nih sedikit mahasiswanya, jadi nggak terlalu repot juga saya membimbing gitu ya, karena memang nanti kita akan ada konsultasi, akan ada bimbingan dengan saya ketika Anda membuat proposal. Oke, nah itu saja yang perlu saya sampaikan untuk materi kita ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada satu lagi lupa saya ya, yang Anda review itu bukan hanya skripsi, tetapi juga nanti ada beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang harus Anda baca, kemudian harus Anda buat reviewnya ya. Itu ada, jadi 2, Anda membaca, mereview, 1 skripsi dan 1 lagi itu adalah jurnal. Jurnal ataupun skripsi yang akan Anda baca dan Anda buat reviewnya itu yang terkait dengan pendidikan. Ya, yang terkait dengan pendidikan. Nah, kemudian upayakan terkait dengan pendidikan anak usia dini, karena itu akan membuka wawasan Anda untuk bagaimana Anda memulai dalam membuat proposal penelitian skripsi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kalau dari ini banyak-banyak tanya ya. Kalau enggak nih ya Anda sendiri nanti yang susah gitu ya. Jangan menjadi mahasiswa pasif. Ketika perkuliahan daring jangan menjadi mahasiswa yang pasif. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Dina mau nanya, Bu. Dina mau nanya ya, Bu. Ya, siapa? Ya, Dina, Bu. Oh, Dina, oke. Nantinya dalam mereview itu ada kerangkanya gitu nggak, Bu? Atau hanya sekedar review atau ada struktur mereviewnya Tidak, gitu, Bu? nanti akan saya berikan sistematikanya seperti apa untuk mereview. Baik mereview skripsi ataupun mereview jurnal. Ya, itu nanti Baik, Bu. akan saya kirimkan. Oke? Oke, Bu. Silakan yang lain. Masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kuliah satu lagi jam berapa? Hari apa? Bukan jam berapa, hari apa? Yang etika. Etika dan profesi kuliah hari apa ya? Bentar, Bu. Hari Senin, Bu. Senin, Bu. Jam 8.30. Pagi, Bu, jam 8:30. Oke. Sampai jam 10:10, Bu. Oke. Silakan ada pertanyaan? Kalau tidak, oke, saya tutup saja untuk pertemuan pertama ini. Jadi saya hanya menyampaikan materi, kemudian tugas-tugas yang akan Anda lakukan, yang akan Anda kerjakan. Kemudian juga nanti akan ada tugas kelompok, karena memang ada nilai kelompok. Nah, untuk kelompok, tugasnya apa itu nanti yang akan saya sampaikan.
namun di sini yang perlu Anda lakukan itu adalah buatlah kelompok ya. Ini satu kelas berapa? 9 apa 3? Apa 8? 8, Bu. 8 Bu. nih. 8. Berarti kita ada 4 kelompok. Ya, 4 kelompok, 1 kelompok 2 orang. Iya, Ya, Bu. karena memang ada nilai nilai kelompok. Jadi silakan nanti ketua kelas siapa? Dina? Iya, Bu. Iya, Dina, Bu. Nah, nanti buat apa namanya bagi kelompoknya, kemudian ketik dalam bentuk Word itu kirim ke WA. Oke, Bu. Oke? Ya. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Jadi saya tutup. Insya Allah kita ketemu di hari Senin ya. Di hari Senin untuk mata kuliah yang berbeda. Nah, untuk RPS ini apa namanya saat ini apa namanya saya revisi, ada perbaikan sedikit. Kalau sampai besok belum saya kirimkan, tolong ketua kelas mengingatkan kembali ya. Ya, Bu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.